jangan membicarakan pelakor di depan suami karena itu berbahaya untuk masa depan rumah tangga Bunda. Baik, ini alasan dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati dan dicintai Allah. Ya, saya termasuk seorang konsultan spiritual rumah tangga yang sering menekankan pada klien-klien yang datang mengikuti bimbingan saya dan ingin mempertahankan rumah tangganya dari perceraian akibat perselingkuhan suami. Jangan membicarakan pelakor di depan suami. Tentu ini ada alasannya, Bun, baik secara logis maupun spiritual. Dan ini akan saya jelaskan di video ini. Nah, disclaimer dulu ya, Bun. Jangan membicarakan pelakor. Nah, ini tentu bukan berarti kita nggak boleh membahas pelakor dan perselingkuhan suami sama sekali. Ya, bukan ya, Bun. Tapi maksudnya adalah jangan terlalu sering membicarakan pelakor saat bersama suami. Nah, kenapa? Baik, yang pertama, ada rumus. Semakin sering nama seseorang itu disebut, maka sering dia ingat. Nah, jadi kalau kita semakin sering nih menyebut-nyebut si pelakor, maka potensi suami untuk ingat kepada si pelakor itu akan semakin besar. Aduh, ini bayangkan aja, Bun. Ketika suami pas lagi sendirian untuk memikirkan bisnisnya, ya memikirkan kerjaannya, memikirkan hobinya, tiba-tiba Bunda datang lalu membahas selingkuhannya tadi. Nah, apa yang akan terjadi pada diri suami? Ya, seketika dia itu akan ingat wajahnya, ingat kenangannya. Bahkan mungkin dia tambah teringat nih sama janjinya sama si pelakor bahwa mereka itu akan ketemu minggu depan. Nah, itu yang pertama, Bun. Lalu yang kedua, tidak ada seorang pun istri waras ya yang tidak cemburu atau marah ketika suaminya itu selingkuh. Dan ini tuh sangat wajar sekali. Jadi ketika Bunda membicarakan si pelakor, ya, saya sangat yakin ya ada 85% kemungkinan bahwa kita ya akan membicarakannya dengan nada yang sinis, penuh emosi, bahkan mungkin dengan cara yang ngotot dan bikin suasana jadi malah tegang. Kalau kondisinya Bunda ingin langsung bercerai dengan suami, maka cara ini itu sah-sah saja untuk Bunda lakukan. Silahkan Bunda cecar, silahkan Bunda interogasi, silahkan Bunda luapkan kemarahan pada suami Bunda lalu pergi ke pengadilan untuk menggugat cerai. Tapi kalau kondisinya Bunda di sini masih nggak rela suami diambil pelakor, ya Bunda merasa sudah banyak nih berkorban dan tidak ingin suami itu jatuh lebih dalam ke pelukan pelakor, maka sebaiknya hindari cara ini. Karena cara ini itu bisa mengganggu kenyamanan hubungan Bunda dan suami. Sebab ketika Bunda berikhtiar mengembalikan keutuhan rumah tangga seperti yang banyak dilakukan oleh klien-klien yang saya bimbing, maka menjaga hubungan baik dengan suami itu adalah harga mati. Kenapa? Karena hubungan baik dan nyaman ini itu adalah modal untuk suami bisa kembali kepada Bunda. Kalau nanti suami itu ribut sama pelakor, dia itu akan segera menoleh ke istri syahnya karena sejauh ini dia masih punya hubungan baik. Jadi hubungan baik ini itu ibarat jembatan untuk suami kembali pulang. Tapi kalau suami sama sekali itu nggak ada hubungan baik dengan istri di rumah, maka kemungkinan dia untuk kembali ke istri syah itu ya lebih kecil, Bun. Dan bisa jadi lebih susah proses ikhtiarnya. Anggap aja nih, suami lagi cekcok sama pelakor. Tapi di rumah dia juga ribut sama Bunda. Nah, secara naluri dia akan mencari tempat pelabuhan lain yang dia anggap itu lebih nyaman. Apalagi kalau suami Bunda ini adalah tipe petualang nih dan pencari kesenangan yang suka tantangan. Wah, ini dia bukannya balik ke istri syahnya, tapi malah mencari wanita ketiga untuk dijadikan ban serep. Kalau sudah begini, efeknya ya bisa kemana-mana, Bun. Nah, makanya menjaga hubungan baik dengan suami itu adalah modal utama kalau Bunda ingin ada kemungkinan buat suami untuk taubat dan kembali setia. Efek yang ketiga, ketika Bunda membicarakan pelakor di depan suami, apalagi dengan cara emosional dan terkesan ingin menjatuhkan nama pelakor, nah ini Bunda justru akan tampak buruk di mata suami Bunda. Ya, seperti yang pernah saya bilang di video-video saya dahulu ya, orang itu akan melihat bagaimana kita membicarakan orang lain. Nah, ketika
kita bicara buruk tentang orang lain, maka sebenarnya yang terlihat buruk itu justru bukan orang yang kita bicarakan tadi, tapi malah kita, Bun. Nah, makanya kenapa banyak klien saya yang berhasil mengembalikan cinta suaminya dari pelakor setelah berikhtiar 2-3 bulan. Ya, selain saya bekali dengan sarana buka aura seperti cincin Anira ya untuk menguatkan aura daya tariknya supaya bisa mengalahkan daya pikat pelakor. Nah, di sini saya juga minta klien saya untuk menjaga sikap di depan suami. Nah, di sini klien yang saya bimbing itu wajib menahan diri untuk ngomongin kejelekan pelakor. Jadi, apapun ulah pelakor, sejahat apapun hasutan pelakor, selagi suami masih kecantol hatinya dan masih kuat pengaruh energi negatifnya, maka jangan Bunda bicarakan keburukannya, karena itu akan mengurangi aura daya tarik Bunda di depan suami. Jadi lebih baik suami itu diajak ngobrol santai, Bun, diajak ngobrol ringan, dan ingatkan dengan masa lalu yang indah, bahkan dibuat senyaman mungkin di rumah. Nah, ini memang usaha yang gak mudah ya, Bun, sama sekali gak mudah. Makanya terkadang Bunda di sini itu butuh energi positif yang cukup kuat. Dan itulah kenapa saya sediakan sarana buka aura cincin Anira supaya klien saya itu lebih mudah untuk mengakses energi positif di dalam dirinya. Ketika energi dari cincin Anira ini tuh sudah maksimal merasuk ke dalam diri Bunda dan sudah terjadi perbaikan energi, di mana Bunda merasa jauh lebih tenang, lebih tentram, lebih segar, lebih berkarisma, ditambah lagi hubungan dengan suami juga semakin akrab. Nah, disinilah Bunda baru boleh bicara baik-baik tentang komitmennya dalam berumah tangga. Nah, di fase ini banyak klien saya yang sudah mulai melihat perubahan sikap dalam diri suaminya. Bahkan kemarin-kemarin nih, Bun, ada klien saya yang melihat suaminya itu marah-marah dan ribut sama selingkuhannya. Ya, mungkin ini adalah salah satu efek dari terjadinya tabrakan energi dari istri dan pelakor dalam diri suami. Ya, di fase ini suami akan seperti orang yang bingung, Bun, linglung, gak stabil, kadang baik, kadang cuek, kadang lembut, kadang kasar, kadang betah di rumah, ya kadang masih teleponan nih sama selingkuhan. Nah, ini itu adalah bentuk dari cara kerja energi cincin Anira untuk merusak energi negatif dari pelakor yang tadinya menguasai batin suami. Saran saya di sini, Bunda tidak perlu cawe-cawe terlalu dalam dengan urusan suami di luar rumah. Jadi Bunda fokus saja untuk menyibukkan suami dengan ingatan-ingatan dan memori yang indah saat bersama Bunda. Tunjukkan, Bun, bahwa bersama Bunda lah itu jauh lebih nikmat dan lebih nyaman dibandingkan bersama selingkuhannya. Nah, insya Allah kalau Bunda istiqomah secara naluriah, suami akan lebih mencari Bunda. Dan ketika energi negatif pelakor ini sudah terkikis ya oleh energi aura positif dari Bunda, maka otomatis suami akan sadar untuk mengambil tindakan tegas untuk memutuskan selingkuhannya. Ya, setidaknya ini, Bun, yang sering terjadi pada klien-klien saya. Jadi, jika Bunda punya kasus yang serupa dengan klien-klien saya dan butuh dibimbing secara profesional, silahkan Bunda bisa hubungi saya ya melalui Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Baik, semoga bermanfaat buat para sahabat Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.